Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Tidak lupa mari kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Nuruddin Araniri akan mempresentasikan pengertian peran akhlak dan kedudukannya dalam ajaran Islam. Pengertian akhlak menurut bahasa berasal dari kata jama, dari kata khulukun, yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Pendapat ini saya kutip dari pendapat Hamzah Ya'qub. Selanjutnya mari kita perhatikan pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Al-khuluqu ibaratun an ha'iatin fi nafsin rasikhatin anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusri min ghairi hajatin ila fikrin wa ruwiyatin. Artinya, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Sumber-sumber akhlak yang merupakan pembentukan mental terdapat dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor dari luar dirinya yang mencakup keturunan atau al-warasah, lingkungan, sekolah, pergaulan kawan, penguasa, ataupun pimpinan. Faktor yang kedua, faktor dari dalam dirinya, yaitu yang mencakup insting dan akalnya, adat, kepercayaan, keinginan-keinginannya, hawa nafsu, dan juga hati nuraninya. Akhlak terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah memiliki pengertian segala tingkah laku yang terpuji, dapat disebut juga dengan akhlak fadilah atau akhlak utama. Baik dalam bahasa Arab disebut khair, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut good. Lebih khusus kita bahas pengertian baik. Baik berarti sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Baik juga berarti yang menimbulkan rasa keharuan dalam keputusan, kesenangan, persesuaian, dan seterusnya. Baik juga berarti sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan dan memberi keputusan. Sesuatu yang dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat.
Akhlak yang kedua disebut akhlak majmumah. Akhlak majmumah ialah perangai atau tingkah laku yang tercermin pada diri manusia yang cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain. Akhlak majmumah ialah perangai buruk yang tercermin dari tutur kata, tingkah laku, dan sikap yang tidak baik. Lebih khusus kita bahas pengertian tentang buruk. Buruk bisa berarti rusak atau tidak baik, jahat, tidak menyenangkan, tidak elok, atau juga disebut dengan jelek. Selanjutnya, buruk adalah perbuatan yang tidak sopan, kurang ajar, jahat, tidak menyenangkan, atau segala perbuatan yang tercela. Bisa juga lawan baik, lawan pantas, lawan bagus. Pada intinya perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau agama, adat istiadat, dan masyarakat yang berlaku. Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam akhlak mahmudah. Pertama, bersifat baik. Yang kedua, bersifat benar. Benar di sini ialah memberitahukan atau menyatakan sesuatu yang sesuai dengan apa-apa yang terjadi. Selanjutnya, bersifat amanah. Amanah di sini ialah kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan, atau kejujuran. Bersifat adil, sesuatu yang bisa dikatakan adil apabila seseorang mengambil haknya dengan cara yang benar atau memberikan hak orang lain tanpa merampas haknya. Selanjutnya, akhlak mahmudah yaitu bersifat kasih sayang. Pada dasarnya sifat kasih sayang atau ar-Rahman adalah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada makhluknya. Ruang lingkup ar-Rahman dapat diutarakan dalam beberapa tingkatan, yaitu kasih sayang dalam lingkungan keluarga, kasih sayang dalam lingkungan tetangga dan juga masyarakat, kasih sayang dalam lingkungan bangsa, kasih sayang dalam lingkungan keagamaan. Akhlak baik yang selanjutnya yaitu bersifat hormat. Hormat atau al-iqtisad ialah menggunakan segala sesuatu yang tersedia berupa harta, benda, waktu, dan tenaga menurut ukuran keperluan, mengambil jalan tengah, tidak kurang dan juga tidak berlebihan. Lalu bersifat berani. Berani di sini bukanlah semata-mata berani berkelahi di medan laga, melainkan suatu sikap mental seseorang yang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya. Akhlak yang kuat juga adalah bersifat kuat. Kuat termasuk dalam rangkaian fadilah akhlakul karimah, yaitu kekuatan pribadi manusia yang meliputi kekuatan fisik dan jasmani, kekuatan jiwa dan akal. Akhlak yang baik juga adalah bersifat malu. Malu di sini adalah malu terhadap Allah dan malu kepada dirinya sendiri apabila melanggar peraturan-peraturan Allah. Lalu akhlak yang baik selanjutnya adalah menjaga kesucian diri. Maksudnya adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan perbuatan keji lainnya. Hal ini dapat dilakukan mulai dari memelihara hati,
atau qalbu untuk tidak membuat rencana dan angan-angan yang buruk. Lalu menepati janji ialah suatu ketetapan yang dibuat dan diberikan amanah oleh seseorang untuk orang lain atau dirinya agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketetapannya. Berikutnya, mari kita perhatikan mengenai macam-macam akhlak majmumah. Di antaranya adalah sifat dengki. Dengki menurut bahasa berarti menaruh perasaan marah karena sesuatu yang amat sangat kepada kekurangan orang lain. Sedangkan sifat iri hati, iri berarti merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain, kurang senang melihat orang lain beruntung, cemburu dengan keberuntungan orang lain, tidak rela apabila orang lain mendapat kenikmatan dan kebahagiaan. Akhlak majmumah selanjutnya adalah sifat angkuh, yaitu sombong, yaitu menganggap dirinya lebih dari orang lain sehingga ia selalu berusaha menutupi dan tidak mau mengakui kekurangan dirinya, selalu merasa lebih besar, lebih kaya, lebih pintar, lebih dihormati dan lebih beruntung dari yang lainnya. Sifat riya itu sifat majmumah yang lainnya, yaitu berbuat amal karena didasarkan hanya ingin mendapat pujian dari orang lain, agar dipercayai orang lain, agar ia dicintai orang lain karena hanya ingin dilihat orang lain. Kedudukan akhlak dalam Islam bila dihubungkan dengan tujuan risalah Islam atau antara perutusan utama Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Innama bu'istu liutima solihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak menentukan kedudukan seorang di akhirat nanti, yang mana akhlak yang baik dapat memberatkan timbangan amalan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Sabda Rasulullah SAW, "Asqalu syai'in fil mizanil khuluqul has." Tiada sesuatu yang lebih berat dalam daun timbangan melainkan akhlak yang baik. Akhlak dapat menyempurnakan keimanan seseorang mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik dapat menghapus dosa, sebagaimana akhlak yang buruk bisa merusak pahala. Sabda Rasulullah SAW, "Innal khuluqal hasana yumisu khoti'ata kama tumisu samsul jalid." Akhlak yang terpuji dapat mencairkan kejelekan sebagaimana matahari mencairkan es. Jadi akhlak itu merupakan sifat Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji Rasulullah karena akhlak yang baik, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Qalam surat ke-68 ayat 4. "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu
Kamu di sini Nabi Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diceritakan bahwa seseorang telah datang kepada Rasulullah dari arah depan. Lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu agama?" Rasulullah lalu menjawab, "Agama itu adalah akhlak yang baik." Lalu ia mendatangi Rasul dari arah kanannya dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa agama itu?" Rasulullah menjawab, "Agama itu adalah akhlak yang baik." Kemudian ia mendatangi Rasulullah dari arah kirinya dan bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa agama itu?" Rasulullah menjawab, "Agama itu adalah akhlak yang baik." Akhlak yang baik dapat menghindarkan seseorang itu daripada neraka. Sebaliknya, akhlak yang buruk dapat menyebabkan seseorang itu jauh dari surga. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, an Abi Syuraih radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Qila, "Man ya Rasulullah?" Qala, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa iquhu." Dari Abu Syuraih radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman." Ada yang bertanya, "Siapa itu ya Rasulullah?" Jawab Nabi, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi salah satu pilar agama Islam ialah ihsan, yaitu merupakan asas akhlak seorang muslim. Ihsan yaitu beribadat kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, karena walaupun kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia Allah melihat kita. Oke, baik, cukup presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.